Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elvia Septa, NIM 1802100022. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat komperen pada mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Heliati Fajriah MA. Teman-teman tahu tidak apa itu metodologi studi Islam? Secara bahasa, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metos dan logos. Kemudian, metodos terdiri dari dua suku kata, yaitu meta artinya melewati atau melalui, todos yang artinya cara dan jalan. Sehingga, metodos artinya sebuah jalan yang dilewati untuk mencapai tujuan. Adapun logos berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi studi Islam diartikan sebagai ilmu atau suatu jalan untuk mencapai tujuan dalam mempelajari Islam. Adapun secara istilah, metodologi studi Islam merupakan seputar metode yang biasa digunakan dalam studi Islam. Dalam mempelajari studi Islam terdapat 3 metodologi, yakni fikih, tafsir, dan hadis. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu metodologi kajian fikih. Metodologi kajian fikih ialah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara sederhana, terdapat perbedaan antara syariat dan hukum fikih yang terlihat pada dalil atau dasar yang dipergunakan. Jika syariat didasarkan pada Al-Quran atau As-Sunnah secara langsung tanpa memerlukan penalaran, sedangkan hukum fikih didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat dan terdapat dalam syariat. Hukum fikih merupakan segala hukum yang telah disusun secara teratur oleh para ahli fikih dalam pendapat-pendapat fikihnya mengenai persoalan di masa mereka atau yang mereka pikirkan akan terjadi di kemudian hari. Dengan mengambil dalil-dalil dari Al-Quran, hadis, dan sumber pengambilan hukum seperti ijma ulama, lalu qiyas, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu metodologi kajian tafsir. Secara bahasa, tafsir berasal dari bahasa Arab, fasara yufasiru tafsiran, yang berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Secara istilah, tafsir merupakan keterangan makna-makna ayat Al-Quran dari berbagai segi secara terang dan jelas. Metodologi kajian tafsir didefinisikan sebagai contoh, ragam, acuan secara sungguh-sungguh terhadap penafsiran Al-Quran yang pernah dilakukan generasi terdahulu untuk diketahui secara pasti tentang berbagai hal yang terkait dengannya. Yang ketiga yaitu metodologi kajian hadis. Metodologi kajian hadis secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu hadatsa yahdutsu hadisan, yang berarti bermacam-macam. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan sesuatu yang diperbincangkan, dibicarakan, diberitakan, dan dialihkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Ulama hadis lainnya berpendapat bahwa hadis bukan hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi, akan tetapi termasuk perkataan, perbuatan para sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, metodologi kajian hadis disepakati para ulama hadis bahwa Nabi dipandang sebagai suri tauladan, sehingga apa saja yang berasal dari Nabi dapat diterima sebagai hadis. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.